Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa matematika UIN Wali Songo Semarang. Apa kabar? Kita ketemu lagi di perkuliahan ekonometrika. Ini adalah pertemuan yang kedua setelah pertemuan pertama. Sebelumnya kita membahas tentang visi dan misi institusi dan kontrak perkuliahan yang perlu kita sepakati. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk di teorinya. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas apa sih ekonometrika itu, belum masuk ke dalam-dalam ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih ekonometrika itu, apa sih yang akan kita pelajari di ekonometrika itu. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah jelas definisinya bahwa ekonometrika itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah economics dan metrics. Economics itu berarti teori ekonomi dan metrics itu adalah pengukuran. Maka dari dua kata tersebut, ekonometrika itu dapat diartikan sebagai alat pengukuran ekonomi. Gitu ya. Maka secara umum bisa disimpulkan jika ekonometrika itu adalah sebuah disiplin ilmu di dalam menganalisis data-data ekonomi. Selain itu, ekonometrika juga didefinisikan sebagai aplikasi statistika matematis ke dalam data ekonomi yang memberikan dukungan empiris dalam pembentukan model dengan matematika dan untuk mendapatkan hasil numeriknya. Kalau kalian perhatikan di sini, ekonometrika itu adalah disiplin ilmu dari tiga gabungan disiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu ekonomi, yang kedua adalah ilmu statistika, dan yang ketiga adalah ilmu matematika. Jadi kita mempelajari tiga disiplin ilmu sekaligus. Nah, bagaimana sih contohnya penerapannya? Nah, ini sebagai contoh, misalkan kita ingin mengukur seberapa besar pengaruh harga suatu barang ya terhadap jumlah permintaan suatu barang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka pekerjaan ekonometrika yang pertama itu dimulai dari teori ekonominya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dulu dari teori ekonominya. Ada nggak yang membahas ini gitu? Nah, kalau misalkan ternyata ada, ternyata ada dalam teori ekonomi, khususnya di teori pernyataan yang menyatakan bahwa hubungan antara pengaruh harga dengan jumlah permintaan itu adalah negatif. Ternyata ada hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta jika faktor lain tetap. Jadi nggak berpengaruh ya faktor lain ya, kita hanya melihat dua variabel tersebut. Artinya ternyata kalau misalkan harganya naik, artinya apa? Kalau misalkan harganya naik, otomatis jumlah permintaannya turun. Permintaan barangnya ya karena naik, karena mahal. Tapi sebaliknya, kalau harganya turun, maka jumlah permintaan dari barangnya itu naik, banyak yang minta gitu, banyak yang mau membelinya. Nah, ternyata dilihat dari teori ekonomi ada landasannya gitu. Nah, pekerjaan selanjutnya dari ekonometrika adalah membangun sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan antara variabel harga dan jumlah permintaan. Jadi pekerjaan yang kedua setelah kita melihat dari teori ekonomi, maka kita membangun suatu model. Nah, modelnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, kita membangunnya itu biasanya menggunakan model matematika. Gitu ya. Jadi kita menggunakan ilmu matematika untuk membangun model yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan suatu barang. Nah, setelah model terbangun, kalau kita sudah dapatkan modelnya, maka pekerjaan ekonometrika yang selanjutnya adalah estimasi, mengestimasi, menaksir, menghitung parameter yang kita pakai di model itu. Gitu ya. Menghitung nilai-nilai angka-angkanya kalau kita sudah punya datanya gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah estimasi, maka kita menguji kebenaran pernyataan teori ekonomi yang ada. Jadi setelah kita estimasi parameter yang ada di model tersebut, otomatis kita punya model yang sepenuhnya, model yang berupa angka-angka. Nah, dari model yang kita dapatkan itu, kita menguji pernyataan teori ekonomi yang ada itu. Jadi kita bisa menguji apakah memang benar hubungan antara harga dengan jumlah permintaan itu bersifat negatif atau bernilai negatif gitu. Jadi
tugas dari matematika dan statistik adalah menggambarkan atau memvalidasi pernyataan di teori ekonominya. Nah, langkah terakhir ini di langkah terakhir ini yang estimasi dan memvalidasi pernyataan teori ekonomi itu membutuhkan disiplin ilmu statistik, terutama statistik inferensi ya. Jadi statistik sama matematika. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini. Kenapa ekonometrika itu menjadi disiplin ilmu yang tersendiri? Itu kenapa gitu? Kenapa nggak dibarengkan dengan teori ekonomi atau dibarengkan dengan matematika dan statistik misalkan? Kenapa? Yang pertama karena teori ekonomi itu hanya menghasilkan pernyataan atau hipotesis yang kebanyakan bersifat kualitatif. Jadi hanya kualitasnya aja, tapi nggak bisa dibuktikan secara hitungan, tidak bisa dibuktikan secara jelas gitu lewat angka-angka gitu. Dimana perhatian utama dari matematika ekonomi adalah mengekspresikan teori ekonomi dalam bentuk matematis tanpa memperhatikan keterukuran atau verifikasi empiris dari teori. Jadi intinya adalah di sini matematika dan statistik itu membantu memvalidasi teori-teori yang ada di teori ekonomi yang bersifat kualitatif menjadi lebih kuantitatif, jadi lebih jelas, lebih terukur gitu. Contohnya misalkan dalam statistik ekonomi kan nanti data-data seperti data GNP, harga itu kan bisa digambarkan lewat diagram, tabel, itu kan lebih jelas nantinya. Gitu ya. Lebih gampang untuk dipahami biasanya seperti itu daripada hanya sebagai teori yang berupa tulisan-tulisan kayak gitu. Nah ini, meskipun teori statistik menyediakan berbagai alat inferensi, ahli ekonometri sering memerlukan metode khusus untuk melihat kekhasan data ekonomi secara alami karena data tidak dibangkitkan. Dalam data, yang nantinya dalam ekonomi itu data-data yang kita peroleh adalah data real, data harga itu kan kita bisa dapatkan di pasar gitu ya, atau data permintaan kayak gitu kan kita bisa dapatkan secara real, di mana data tersebut itu pasti mengandung kesalahan pengukuran gitu, jadi ada errornya. Beda dengan ketika kita biasanya orang matematika atau statistik, kalau misalkan kita tidak punya data real, maka kita bisa membangkitkan dari suatu program gitu ya. Kalau misalkan biasanya untuk data yang kita dapatkan dari membangkitkan dari suatu program, biasanya datanya sudah bagus gitu. Tapi kalau data ekonomi kan belum tentu gitu, pasti ada errornya gitu. Makanya harus digabungkan antara ekonomi, matematika dan statistik ya, karena itu salah satu datanya adalah data real yang kemungkinan ada terjadi atau error atau kesalahan dalam pengukuran. Nah, selanjutnya dalam ekonometrika itu ada dua cabang. Yang pertama adalah ekonometrika teori dan ekonometrika terapan. Di ekonometrika teori itu berkaitan erat dengan perkembangan metode untuk mengukur hubungan ekonomi yang dibentuk di dalam model ekonometrika. Ekonometrika teori ini membuat asumsi dari teori yang ingin dikembangkan, sifat-sifatnya, dan apa yang terjadi terhadap karakteristik dari ekonometrika teori jika asumsinya tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi gitu. Nah, selanjutnya ekonometrika terapan itu digunakan biasanya untuk studi-studi area ekonomi dan bisnis seperti analisis produksi, analisis sektor finansial, dan sebagainya. Nah, di dalam ekonometrika teori maupun terapan nanti ada dua kategori besar pendekatan. Yang pertama bisa pakai klasikal dan Bayesian. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini baru dibahas secara umum ya, cabang dari ekonometrika. Nah, yang selanjutnya gimana metodologi dalam ekonometrika? Nah, ini. Ekonometrika sebagai alat pengukuran di dalam suatu ekonomi mempunyai metodologi tertentu. Di sini yang kita bahas ada dua metodologi. Yang pertama adalah klasik dan tradisional. Kalau metodologi klasik itu adalah metodologi ekonometrika yang memfokuskan pada bagaimana mendapatkan estimator yang konsisten dan efisien. Biasanya di metodologi ini itu pendekatannya dari bottom up, dari bawah dulu.
atau dari spesifik ke general, jadi lebih dari yang kecil ke meluas gitu, dari yang mengerucut ke yang mengeluas gitu. Nah, metodologi ini bisa digambarkan dalam bagan seperti ini. Jadi awal dari metodologi ekonometrika itu sama sebenarnya nanti dengan yang modern, yaitu harus ada pernyataan teori dulu, ada hipotesis. Jadi yang pertama kali kita lakukan, misalkan kita punya penelitian, ya kita punya hipotesisnya dulu. Kita punya pernyataan yang nantinya harus diuji. Nah, dari pernyataan itu, dari pernyataan teori itu, kita membuat spesifikasi model atau kita memodelkannya dalam suatu bentuk matematika. Nah, kalau misalkan kita sudah punya modelnya, kemudian kita punya data realnya, otomatis ya karena kita bahas tentang ekonometrika, maka kita punya data realnya, itu nanti kita bisa mengestimasi modelnya. Estimasi model itu seperti apa sih? Ya kita menghitung parameter nilai-nilai dari variabel yang kita gunakan di model tersebut. Kalau kita sudah mengestimasi modelnya, maka kita menguji hipotesis. Uji hipotesis atau pernyataan yang sebelum di awal kita sudah asumsikan, kira-kira benar nggak gitu. Pernyataan yang kita asumsikan benar nggak gitu. Kalau pernyataan yang kita asumsikan itu melewati uji hipotesis itu tidak benar, maka kita kembali ke langkah sebelumnya, yaitu spesifikasi model, atau kita membuat model ulang. Kita rubah model yang sebelumnya ke model yang lain gitu ya. Nah itu, kalau misalkan kita sudah punya model yang lain, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu estimasi juga. Kita kembali ke estimasi model, kemudian kita uji hipotesis yang kita sudah nyatakan sebelumnya, ternyata benar modelnya, atau hipotesis yang kita asumsikan sebelumnya itu ternyata benar, maka langkah selanjutnya kita bisa prediksi gitu. Kita berarti dalam ekonometrika itu bisa kita lakukan prediksi juga ya, atau melihat gambaran ke depannya gitu. Itu adalah langkah dalam metodologi secara klasik. Jadi dari teori yang kita punya atau hipotesis yang kita asumsikan, kemudian kita bikin model dari hipotesis yang kita punya, kemudian kita estimasi parameter dari model tersebut, kemudian kita uji hipotesis yang kita asumsikan sebelumnya. Kalau misalkan uji hipotesisnya benar, kalau pernyataan kita benar, maka kita bisa langsung prediksi. Simple ya. Nah, yang kedua yang kedua itu metodologi modern. Nah, berbeda dengan metodologi modern klasik. Kalau dalam metodologi modern saya masuk ke bagiannya langsung. Di langkah pertamanya sama kayak metodologi klasik, yaitu kita pasti harus punya hipotesisnya dulu yang perlu kita uji nantinya. Kita punya asumsi-asumsi, kita punya teori-teori. Kemudian dari teori tersebut kita bikin model atau kita spesifikasi model. Kemudian dari spesifikasi modelnya kita punya datanya, kita masukkan datanya ke modelnya, kemudian kita estimasi parameter-parameter yang ada di modelnya gitu ya. Setelah kita parameter modelnya, otomatis kita dapatkan modelnya. Biasanya kalau di regresi, contohnya ya, kalau di regresi itu berupa persamaan linier biasa, Y sama dengan AX plus B, A plus BX plus C dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita sudah punya model, berbeda dengan metodologi klasik. Kalau di metodologi modern ini kita diagnosis dulu modelnya, kita uji dulu apakah model yang kita dapatkan itu benar nggak sih gitu, sesuai nggak sih sama data yang kita peroleh, sama hipotesis yang kita kemukakan sebelumnya, yang kita asumsikan sebelumnya gitu. Jadi dari estimasi model, dari menghitung atau mengukur parameter-parameter dalam model, ternyata kita langsung ke uji diagnosis, melihat apakah model yang kita dapatkan bagus enggak. Kalau misalkan model yang kita dapatkan enggak bagus, maka kita kembali ke langkah yang kedua, yaitu membuat model yang lain. Kita merubah modelnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita merubah modelnya, model yang sudah kita fix lagi, yang berbeda dari model sebelumnya, kita estimasi lagi modelnya, kita uji lagi, diagnosis lagi, ternyata modelnya sudah sesuai, sudah bisa menggambarkan data yang kita punya.
dan menggambarkan hipotesis yang kita asumsikan sebelumnya. Nah, ini kita langsung masuk ke uji hipotesis. Pernyataan apakah misalkan pengaruh dari harga terhadap jumlah barang yang diminta itu ternyata memang negatif gitu. Oh, ternyata benar uji hipotesis kita. Kalau misalkan pernyataan kita benar atau hipotesis kita benar, baru dilakukan prediksi. Jadi itulah perbedaan antara metodologi klasikal dengan yang modern. Kalau klasik dari kita uji spesifikasi model, kalau misalkan kita dari spesifikasi model kita langsung estimasi, dari estimasi model kita langsung uji hipotesisnya, uji pernyataan kita. Tapi ketika kita di metodologi modern, dari spesifikasi model kemudian kita estimasi parameter-parameter dalam modelnya, langkah selanjutnya nggak uji hipotesis, tapi kita cek dulu, diagnosis dulu, kira-kira modelnya bagus nggak, bener nggak, menggambarkan data nggak, gitu. Baru kita masuk ke uji hipotesis. Tahapannya lebih satu dari metodologi klasik. Itu dua metodologi yang ada di ekonometrika, ada klasik dan modern. Dan yang modern itu biasanya dipakai untuk penelitian yang sekarang. Jadi lebih yakin, nanti hasilnya akan lebih baik daripada metodologi klasik yang dipakai gitu. Jadi metodologi modern adalah perubahan atau pembaharuan dari metodologi klasik yang muncul sebelumnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya pakai contoh yang sebelumnya ya, teori permintaan barang yang menyatakan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap jumlah yang diminta. Yaitu langkah pertamanya itu kan berupa teori ya, teori ekonomi yang menyatakan kalau harga itu berpengaruh negatif. Nah, dari pernyataan itu kita bisa membuat suatu model matematikanya. Nah, model matematikanya seperti apa? Bisa digambarkan seperti persamaan 1. Kalian bisa lihat di sini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X, di mana beta 1-nya negatif. Kenapa negatif? Karena ini pernyataan secara ekonomi harga berpengaruh negatif. Jadi mengurangi ya. Nanti beta 1-nya X-nya mengurangi Y. Ini. Nah, di sini kalian bisa lihat jika Y itu adalah simbol yang menyatakan permintaan barang, sedangkan X itu adalah harga barangnya. Beta 0 dan beta 1 itu adalah parameter estimasi, jadi nanti nilai-nilai yang harus diestimasi atau harus dihitung, yaitu beta 0 itu biasanya kalau kita sebutkan intercept atau konstanta, angka doang. Kemudian beta 1 itu adalah slope atau kemiringan. Nah, variabel Y sebenarnya ini nanti kita bahas lagi di topik pertemuan selanjutnya tentang regresi, tapi ini sebagai pendahuluan aja ya. Variabel Y ini biasanya disebut sebagai variabel dependent. Kalau buku lain itu menyebutkan variabel tak bebas. Ada lagi buku yang lain juga menyebutkan variabel terikat. Silakan kalian pokoknya jangan bingung, istilahnya banyak. Variabel dependent, variabel terikat, variabel tak bebas gitu. Artinya sama. Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Gitu ya, yang dipengaruhi. Lihat, yang dipengaruhi berarti adalah jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta. Gitu ya, Y itu variabel yang dipengaruhi. Sedangkan X di sini adalah variabel independen. Ada buku lain yang menyebutkan variabel bebas atau variabel penjelas atau explanatory variable. Itu artinya sama dengan variabel yang mempengaruhi. Y itu variabel yang dipengaruhi, X adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, dalam kasus ini X berarti harga, Y-nya adalah jumlah permintaan barangnya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah spesifikasi model matematika dari model ekonomi ini, maka langkah selanjutnya adalah membentuk spesifikasi model ekonometrikanya. Kenapa beda dari model matematika ke ekonometrika? Ingat bahwa di ekonometrika kita menggunakan data-data ekonomi. Data-data ekonomi yang real, yang nyata, di mana adanya kesalahan pengukuran itu pasti terjadi. Gitu ya.
Tapi nanti model ekonometrika itu pasti akan menunjukkan hubungan yang pasti dari variabel dependent dan variabel independent. Nah, gimana model ekonometrikanya ya ini. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus EI. Kalau kalian perhatikan bedanya antar persamaan 1 dan 2 hanya di I-nya, kemudian ada EI. I di sini adalah menggambarkan datanya, data pertama, data kedua, data ketiga, dan sebagainya. Ini karena di dalam model ekonometrika itu kita sudah menggunakan data ya, sudah ada datanya. Kemudian di model ini ada EI. EI itu adalah error, variabel random yang menyatakan atau mendefinisikan suatu variabel pengganggu atau kesalahan, atau paling gampangnya itu adalah errornya. Nah, variabel error kenapa dimasukkan ke model? Karena yaitu dalam data ekonomi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kemungkinan terjadinya kesalahan pasti ada, kesalahan pengukuran. Yang kedua, bisa jadi dalam model yang menghubungkan antara harga dengan jumlah permintaan, itu tidak hanya harga yang berpengaruh ke jumlah permintaan, ada faktor lain. Ya apa? Ya kita bisa ngecek lagi di teori ekonominya. Intinya error itu kenapa dimasukkan dalam bentuk model ekonometrika, karena faktor yang berpengaruh ke jumlah permintaan suatu barang itu tidak hanya dari harganya, tetapi juga dipengaruhi variabel lain seperti harga barang yang lain misalkan, atau seperti apa misalkan inflasi atau gimana, nanti bisa dilihat atau dicek lagi di teori permintaannya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengestimasi model ekonometrika pada persamaan yang kedua ini, maka nanti kita akan dapat nilai beta 0 dan beta 1 nya pakai data. Nah, data-data itu bisa kita ada 3 data sebenarnya yang bisa kita pakai dalam ekonometrika. Yang pertama adalah cross section, time series, ataupun data panel. Gimana datanya nanti kita bahas selanjutnya ini ya. Nah, teknik yang digunakan biasanya untuk analisis ini adalah analisis regresi, dan metode yang dipakai untuk estimasi parameternya biasanya menggunakan ordinary least square ini ya. Nah, selanjutnya, di sini kita membahas tentang regresi, kausalitas, dan korelasi. Regresi adalah, ini nanti kita lebih jelasnya kita masuk ke pertemuan selanjutnya, tapi ini untuk umumnya aja. Regresi itu merupakan suatu studi untuk melihat hubungan antara variabel dependent dan variabel independent, gitu aja. Tujuannya untuk apa? Biasanya untuk mengestimasi sampai pada akhirnya itu memprediksi nilai gitu. Itu regresi. Jadi regresi ya, melihat hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dari variabel dependent yang dipengaruhi oleh variabel independent itu. Nah, regresi itu berbeda dengan kausalitas. Kalau regresi itu hubungannya satu arah, jadi variabel independen mempengaruhi variabel dependent, tidak berlaku sebaliknya. Tapi kalau kausalitas itu hubungannya dua arah. Dalam kausalitas semua variabel dependent itu tidak ada, semua variabelnya itu dependent atau terikat, tidak ada yang independen atau tidak ada yang bebas. Contohnya, sebagai contoh kasus kausalitas, misalkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang yang beredar. Logikanya, jika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kan jumlah uang yang beredar cenderung naik, tinggi juga. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar itu tinggi atau naik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Jadi kan hubungannya dua arah gitu, sama-sama saling mempengaruhi secara positif, tinggi, semakin naik gitu ya. Nah, itu bedanya antara regresi dan kausalitas. Nah, yang selanjutnya, regresi juga berbeda dengan korelasi. Nah, kalau regresi itu adalah
melihat hubungan antara variabel dependen dan independen. Kalau korelasi itu menunjukkan derajat asosiasi atau keratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi itu juga menunjukkan hubungan, tapi di sini korelasi itu ada nilainya, keeratannya. Nilainya itu antara min 1 sampai 1. Nanti kita bahas selanjutnya ya, kita nanti akan membahas di topik tentang regresi. Nah, ini korelasi yang tinggi tidak berarti karena satu variabel mempengaruhi variabel yang lain, tapi bisa saja disebabkan variabel bergerak dalam arah yang sama atau berkebalikan yang dikenal dengan istilah tren gitu. Korelasi nanti ada yang negatif, ada yang positif, ada yang searah dan tidak searah gitu. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang tren. Biasanya tren itu dibahas ketika kita masuk ke ekonometrika time series atau data runtun waktu gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, sifat dan sumber data. Sumber datanya, kita ada dua sumber data yang dipakai dalam ekonometrika. Yang pertama adalah data eksperimen. Itu pasti adalah data yang berasal dari hasil eksperimen, penelitian, percobaan. Kemudian yang kedua adalah data non-eksperimen, adalah data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan perilaku aktual agen ekonomi. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, sebagian besar data ekonomi itu adalah data non-eksperimen, sehingga pekerjaan ekonometrika berdasarkan jenis data ini. Lebih gampang data non-eksperimen gitu ya, karena kita nggak usah nyari-nyari. Biasanya kalau data eksperimen kan kita harus kayak survei, observasi, dan sebagainya. Data non-eksperimen dapat diklasifikasikan. Nah, ini dalam data eksperimen ada dua jenis. Yang pertama adalah primer dan sekunder. Kalau primer itu biasanya diperoleh dari objek langsung, secara langsung, bisa wawancara, kuesioner, atau telepon. Nah, data yang sekunder itu biasanya yang sudah siap pakai. Biasanya datanya itu kita peroleh dari misalkan data tentang kependudukan gitu. Kita kan bisa ngambil dari BPJS, data tentang misalkan saham, atau misalkan data tentang harga kayak gitu kan bisa dicari dari website tertentu misalkan kayak gitu. Itu ya, jadi tinggal pakai aja, kita tinggal mengolahnya saja. Itu tentang sumber datanya. Kemudian tipe atau jenis datanya ada 3. Ini yang sebelumnya saya bahas ya. Ada data time series, ada data cross section, ada data panel. Kalau data runtun waktu biasanya datanya itu dipengaruhi oleh waktu. Nah, biasanya diambilnya itu misalkan data-data yang diambil harian, mingguan, bulanan, tahunan kayak gitu. Itu ada contohnya ya. Kalau mingguan itu data saham, nilai tukar, data bulanan itu contohnya adalah indeks harga konsumen, data kuartalan itu contohnya jumlah uang yang beredar, atau data tahunan itu output nasional atau GDP. Nah, selanjutnya ada data antar tempat atau cross section. Itu adalah data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Misalnya sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS bagi seluruh penduduk di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Misalkan ini ya, kayaknya lagi heboh-heboh BPS akan sensus penduduk di 2020. Biasanya ada waktunya gitu, waktu khususnya. Itu adalah data cross section. Kemudian data panel itu adalah gabungan dari time series dan cross section. Nah, itu contohnya apa? Misalkan ingin mengetahui perkembangan harga di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan datanya itu kan biasanya kita mengumpulkan seluruh indeks harga konsumen di seluruh Indonesia pada waktu tertentu. Nah, itu waktu tertentunya itu kan menunjukkan data time series ya. Nah, kemudian digabungkan dengan data perkembangan harga masing-masing provinsi dalam kurun waktu tertentu, yaitu itu yang memperlihatkan itu adalah cross sectionnya gitu. Jadi kalau data panel itu gabungan antara time series sama data yang cross section. Itu tipe atau jenis data yang dipakai dalam ekonometrika. Nah, yang selanjutnya program komputer untuk olah data. Sama halnya seperti statistika, ekonometrika juga butuh aplikasi program untuk membantu pekerjaan kita dalam mengolah data. Kenapa? Karena otomatis biasanya data yang dipakai itu jumlahnya nggak mungkin
cuma puluhan. Kalau puluhan pakai kalkulator masih gampang ya, tapi kan biasanya para ekonom kayak gitu atau statistikawan kayak gitu, matematikawan, dalam penelitiannya kan nggak mungkin pakai data yang jumlahnya sedikit, pasti ribuan bahkan jutaan mungkin. Nah, itulah gunanya program komputer, membantu kita dalam pengolahan data. Nah, mungkin kalian pernah belajar lah beberapa program komputer seperti Minitab, R, Fuse, SPSS, RAD dan sebagainya. Nanti mungkin kita satu waktu lah kita nyoba pakai program komputer ya untuk perhitungannya seperti apa. Nah, ini penjelasan di materi konsep dasar ekonometrika, masih secara teori, tapi semoga kalian mudeng ya, karena ini itu pengetahuan dasar sebelum kalian belajar masuk ke topik yang lebih dalam di ekonometrika selanjutnya. Silakan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di WhatsApp grup atau di kolom diskusi dalam e-learning kita. Silakan kalian pelajari lagi, jangan lupa boleh kalian pelajari buku ini Ekonometrika punya Pak Agus Widarjono, karena saya pakai ini. Nanti sekali-kali kita belajar bagaimana cara mengestimasi dengan menggunakan program komputer. Itu aja penjelasan dari saya di pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini, tapi silakan kalian pelajari lagi materinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga